حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullahu ta'ala, wa kadzalika man za'ama annahu yasa'uhul khuruju an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu pula orang yang menyatakan bahwasanya boleh bagi dia untuk keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama wasi al-khadira al-khuruju an syariati Musa. Sebagaimana boleh bagi Nabi Khadir untuk keluar dari syariat Nabi Musa. Dan ini adalah qiyas yang rusak. Kenapa? Nabi Musa hanya diutus kepada Bani Israel, tidak diutus kepada Nabi Khadir ataupun kaum-kaum yang lain yang bukan kaum Fir'aun. Memang waktu itu Bani Israel memang waktu sedang berkumpul dengan bangsa Qibti karena dijajah oleh mereka, ditindas oleh mereka. Sementara Nabi Khadir itu tempatnya lain. Beliau adalah di Majma'il Bahrain, tempat pertemuan dua lautan. Walaupun para mufassirun mengatakan tempat pertemuan lautan itu banyak di muka bumi ini. Maka kita tidak tahu secara pasti tempat pertemuan yang mana ini. Tapi menunjukkan dari alur kisah yang di Al-Quran dan juga hadis Ubay bin Ka'ab muttafaqun alaih mengisyaratkan bahwasanya tempatnya sangat jauh dari wilayah Syam. Makanya Nabi Musa mengatakan au amdiya hukuba, atau saya akan berjalan dengan jarak yang sangat lama. Hukub itu adalah 70 atau 80 tahun. Maka boleh jadi tempatnya adalah tidak dekat dari wilayah situ, sangat jauh. Dan Nabi Khadir dikatakan Al-Khadir sebagaimana disebutkan di Sahih Bukhari dari hadis Abi Hurairah. Rasulullah SAW mengatakan Al-Khadir ini ketika beliau duduk di atas suatu tempat yang gundukan, langsung di belakangnya itu tanaman-tanaman tumbuh menghijau, maka beliau dijuluki dengan Al-Khadir. Adapun nama aslinya wallahu a'lam. Iya. Baik. Dan Nabi Khadir memang bukan dari Bani Israel dan tidak mengikuti syariat Nabi Musa. Makanya di dalam hadis itu, hadis muttafaqun alaih dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah SAW mengatakan ketika Nabi Musa itu sudah sampai di Majma'il Bahrain, jumpa dengan Khadir, mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Khadir mengatakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man anta? Siapakah engkau? Kemudian mengatakan Ana Musa. Langsung Khadir mengatakan Musa Bani Israel. Apakah engkau Musanya Bani Israel? Menunjukkan memang beliau bukan dari Bani Israel, sehingga sampai tanya semacam itu. Bahkan yang menunjukkan tempat ini sangat jauh dari dakwah Nabi Musa adalah Nabi Khadir sendiri mengatakan Anna bi ardi kassalam, apakah di negerimu ada salam. Menunjukkan memang ini sudah adat dan kebiasaan sudah sangat jauh dengan kebiasaan yang ada di wilayah Mesir ataupun wilayah Syam. Adapun kalau umat Muhammad SAW, mereka wajib untuk taat kepada Nabi Muhammad, sama saja dia itu dari orang Ajam ataupun dari orang Arab. Sama saja dia itu ada di zaman Rasulullah atau dia setelah Rasulullah. Karena yang namanya umat Muhammad, yaitu umatud dakwah Rasulullah SAW, itu adalah sejak Rasulullah ada dan diutus sampai di hari kiamat. Itu semua adalah umat Muhammad SAW. Sebagaimana hadis Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan wa ana bu'itsu ilan nasi ammah. Saya diutus kepada manusia semuanya sampai hari kiamat. Maka semuanya harus taat kepada Rasulullah. Kita pernah berdebat dengan halus dengan orang yang terpengaruh LDII ketika anak ingatkan kita harus ikut sunnah-sunnah Nabi begini-begini. Dia mengatakan, bukankah sunnah Nabi itu hanya berlaku untuk orang-orang di zaman beliau saja? Kita sudah di zaman yang lain. Kita mengatakan Allah Ta'ala berfirman li'umdirakum bihi wa man balagh, yaitu aku diperintahkan untuk memperingatkan kalian dengan Al-Quran dan orang yang Al-Quran itu sampai kepada dia. Menunjukkan Al-Quran itu berlaku sampai hari kiamat, bukan hanya di zaman Rasulullah saja. Dan Al-Quran memang lestari sampai hari kiamat. Maka orang-orang yang di zaman menjelang hari kiamat semuanya adalah umat Muhammad semuanya, sampai hari kiamat. Harus dia taat kepada Rasulullah
sama saja dia dari Arab ataupun Ajam. Juga dalam firman Allah Ta'ala, "Litunzira ummal qura wa man haulaha." Untuk engkau wahai Rasulullah memperingatkan ummal qura, yaitu penduduk Makkah dan yang di sekitarnya, yaitu sampai di negeri manapun. Semuanya adalah apa? Di sekitar Makkah, di seluruh bumi ini. Tayyib, auza'ama anna huda ghairi Muhammadin afdal min hadiyih. Sebenarnya lebih layak kalau apa? Kalau huda ya min huda, atau hadian, kemudian setelahnya baru min hadiyih, yaitu hadi dengan hadi, huda dengan huda. Karena ada perbedaan. Huda artinya adalah apa? Petunjuk, irsyad. Sementara hadiyun artinya adalah jalan. Agar lebih sesuai ininya, kalimatnya. Lebih utama daripada jalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, au ahsan, atau menyatakan lebih bagus daripada jalan Rasulullah, au za'ama annahu la yasa'un nasa fi mithli hadhil usur illa al khuruju anis syariah, atau dia menyatakan bahwasanya tidak cukup bagi orang-orang di zaman-zaman semacam ini kecuali kalau dia keluar dari syariat Rasulullah SAW. Itu adalah zaman unta, itu adalah zaman pertengahan. Sekarang zaman kita sudah zaman Mercedes, tidak layak kita ikut syariat yang tadi. Itu na'udzubillah. Mengatakan syariat Rasulullah itu terbatas untuk di zaman yang terdahulu saja. Ini adalah kalimat kufur. Qal wa annaha kanat kafiyatan fi zamanil awal faqat, dan bahwasanya syariat Rasulullah itu hanya cukup di zaman pertama saja. Wa amma fi hadhil azminah fa syari'atu la tusayiru zaman. Adapun untuk zaman-zaman ini syariat tidak lagi berjalan bersama zaman, sudah ketinggalan zaman syariat itu. Alhamdulillah. Orang merasa lebih pandai daripada syariat Allah Ta'ala. Qal wala budda min tanzimi qawanina bima yunasibuz zaman. Dan orang itu mengatakan harus kita itu menyusun undang-undang yang sesuai dengan zaman. Zaman ini pencuri adalah apa? Pencuri adalah mudah untuk bebas, maka buat undang-undang yang semacam itu. Pria boleh nikah dengan pria, wanita boleh nikah dengan wanita. Bahkan sebagian minta diperbolehkan wanita nikah dengan apa? Dengan monyet atau anjing, ataupun wanitanya, ataupun laki-laki nikah dengan angsa. Itu minta, itu zaman sekarang seperti itu kata mereka. Maka syariat Muhammad sudah tidak lagi berlaku. Na'udzubillah. Rusak dia. Tapi kalau mati ingin masuk surga gimana? Nanti di padang mahsyar minta apa? Syafaat kepada para nabi, tapi taat nggak mau. Ini jahatnya orang-orang. La syaka ini taqada hadzal i'tiqad, tidak ada keraguan kalau dia meyakini keyakinan ini, annahu qad istahana bi kitabillahi wa sunnati rasulih, berarti dia telah menghinakan kitabullah dan sunnah rasulnya, wa tanaqqasahuma, dan meremehkannya. Fala syaka fi kufrih, maka tidak ada keraguan tentang kafirnya orang ini, wa khurujihi aniddin, dan keluarnya dia dari agama ini. Bahkan lebih parah lagi, mengatakan ada sebagian wanita-wanita Arab yang dia setelah belajar, kalau tidak salah belajar ke Eropa, dia pulang, dia berdakwah, menulis di surat kabar, sesungguhnya agama ini adalah apa? Bebas, orang terserah, dia berhak untuk memilih agama apapun yang dia inginkan. Na'udzubillah. Bukan hanya ini adalah keluar, bahkan boleh orang itu keluar dengan agama yang dia inginkan, itu boleh. Na'udzubillah. Ini perempuan jahat, dakwah di surat kabar, padahal dia adalah orang Arab. Itu hasil belajar di orang kafir. Tayyib qal wa kadzalika man za'ama annahu muhtajun lisyari'ah fi ilmi zahir duna ilmi batin. Demikian pula orang yang menyatakan diperlukan untuk syariat itu di dalam ilmu zahir saja, adapun ilmu batin kita tidak perlu. Atau sebaliknya, au fi ilmi syariah duna ilmil haqiqah, atau di dalam perlu syariat, di dalam ilmu syariat bukan ilmu haqiqah. Atau sebaliknya, merasa kita hanya perlu ilmu hakikat saja, ilmu syariat tidak perlu. Kenapa? Karena syariat ini akan menyebabkan kehidupan terkungkung, kehidupan akan terbatas, dan ini tidak sesuai dengan zaman hurriyah kita, zaman kemerdekaan, zaman orang sudah bebas segalanya. Cukup batinnya saja yang baik, batinnya saja yang berjilbab, kata mereka.
walaupun dohirnya tidak. Yang penting hatinya baik, kata mereka. Qal au annal insan hurrun fit tadayyun, atau bahwasanya manusia itu merdeka di dalam beragama. Ini adalah dakwah yang terkenal dari orang-orang Freemasonry itu, orang-orang Yahudi. Padahal mereka sendiri taat kepada apa ajaran agama mereka, tapi menyuruh muslimin jangan taat kepada ajaran agama muslimin. Fi ayyidinin sya, di dalam agama apapun yang dia inginkan, ini zahirnya, tapi batinnya betul-betul mengajak kepada ajaran Yahudi. Itu pun Yahudi yang sudah diselewengkan tentunya. Min yahudiyatin au nasraniyatin au ghairi dzalik, agama Yahudi, Nasrani ataupun yang lain. Au anna hadhihi syara'i' ghairu mansukhah bi dini Muhammad, atau meyakini bahwasanya syariat-syariat ini, yaitu syariat agama yang lain, dia tidak terhapus dengan agama Nabi Muhammad. Sebagaimana dakwah orang-orang Kristen mengatakan, setelah kalah debat dia mengatakan iya memang Muhammad itu nabi, tetapi Nabiul Arab, khusus untuk orang Arab saja. Au istahana bidinil Islam, atau dia menghina agama Islam. Au tanaqqasah, atau dia meremehkan agama itu, agama Islam. Au hazalabih, atau dia mengolok-oloknya. Au bi syai'in min syara'i'ih, atau sedikit saja dari syariat-syariat beliau. Au bi man ja'a bih, atau mengolok-olok orang yang mendatangkan syariat Rasulullah. Makanya banyak ulama mengatakan barang siapa mengolok-olok ulama karena ilmu yang mereka bawa, maka orang ini kafir. Bagaimana ini adalah fatwa dari Syekh Ahmad An-Najmi dan para ulama yang lain. Wa kadzalika alhaqa ba'dul ulama al-istihanata bi hamalatihi li ajli hamlih. Demikian pula sebagian ulama menggabungkan dalam hukum tadi hukum orang-orang yang menghina para pembawa agama tadi dikarenakan dia membawa agama itu, yaitu syariat yang benar. Fahadhil umur kulluha kufur. Maka perkara-perkara ini semuanya adalah kekufuran. Dan ini dijelaskan banyak juga oleh para ulama jauh sebelum mereka, yaitu Ibnu Nujaim Al-Hanafi di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair. Juga para ulama yang lain dinukilkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu'. Penukilan yang banyak, yang sangat luas tentang masalah contoh-contoh perkara-perkara yang menyebabkan kekufuran, perkara yang sangat sederhana yang orang tidak menyangka, tapi ternyata itu adalah kekufuran di kalangan ulama Syafi'iyah. Syafi'iyah zaman dulu, bukan Syafi'iyah yang sudah aneh-aneh sekarang. Baik. Qala ta'ala qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian itu berolok-olok? Jangan kalian mengemukakan udzur, jangan kalian minta maaf, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Al-ayah ini menunjukkan keimanan itu dia boleh jadi akan runtuh dengan sebab kalimat-kalimat yang kufur. Sebagaimana dia boleh jadi runtuh dengan sebab perbuatan-perbuatan kufur, sebagaimana boleh jadi dia runtuh dengan apa? Akidah-akidah yang kufur. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Sininya. Aku guna ada Nabi Khadir tu masih hidup. Mereka tu hidup. Dia punya tanda kalau salam tulang ni tak ada. Itu jinnya itu. Yang ada tulangnya. Korin. Kata para ulama, hadis-hadis tentang Nabi Khadir itu masih hidup semuanya adalah dhaifun jiddan, atau sebagiannya adalah palsu. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama Syafi'iyah terbesar di zamannya dan dijuluki sebagai apa? Sebagai akhir dari hufat. Sebenarnya bukan akhir dari hufat, masih banyak hufat setelah beliau, tapi imam besar dari Syafi'iyah beliau mengatakan seluruh hadisnya dhaif dan Khadir itu sudah meninggal. Dan ini adalah yang beliau rajihkan dari pendapat kebanyakan ulama. Tapi memang Syafi'iyah zaman sekarang aneh-aneh. Kalam ulama Syafi'iyah yang terdahulu, yang muktabar, yang memang betul-betul ulama, tidak dianggap oleh mereka. Baik. Nun uzila tangan. Ada lagi? Oh, apa dulu?
kolamnya tertinggal di dalam kolam merah. Yunfa'alu di sini pakai apa ini? Yang yun'azalu atau apa ini? Oh, yunfasalu baik. Yunfasalu, yunfasolani, yunfasoluna. Tunfasalu, tunfasolani, yunfasolna. Tunfasalu, tunfasolani, tunfasoluna. Tunfasolina, tunfasolani, tunfasolna.